semuanya dalam keadaan baik. Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan penuh antusias ya. Yuk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Rahma, silahkan pimpin doanya. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Rahma. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Anak-anakku sekalian, tolong perhatikan namanya baik-baik ya. Marwadi Utaria, Hadir Ibu. Siti Nadifa, Hadir Bu. Nur Aziza, Hadir Bu. Nur Ismi, Hadir Bu. Nurul Asmi, Hadir Bu. Sutriana, Hadir Bu. Andini Nur Awalia. Tidak hadir Bu. Kenapa temannya tidak hadir? Tanpa bantuan. Oke, jadi Ibu Alfa ya. Ibu. Nadia Turahma, Hadir Ibu. Suci Nurul Ramadhani, Hadir Ibu. Firly Askia. Tidak hadir Bu. Kenapa juga Firly tidak hadir? Tanpa keterangan juga. Oke, jadi Ibu Alfa ya. Jadi Andini dengan Firly tidak hadir, Ibu Alfa. Semoga temannya ini bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kan Ibu telah menyampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktikum sederhana tentang gerak parabola. Jadi anak-anakku sekalian, setiap kelompok itu kan diminta untuk membawa 2 buah koin. Apakah bahannya sudah disediakan semua? Sudah. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah mempelajari gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, siapa yang masih ingat perbedaan GLB dan GLBB? Tolong angkat tangannya. Saya Bu. Oke, Rahma silahkan. GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, benda bergerak tanpa ada perubahan kecepatan sama sekali. Kecepatannya 0. Sedangkan GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara teraturan karena adanya percepatan yang bekerja pada benda tersebut, Ibu. Oke, beri tepuk tangan kepada temannya. Baik, jadi Ibu dapat tekankan sekali lagi bahwa GLB itu adalah gerak yang memiliki kecepatan yang selalu bersifat konstan. Sedangkan GLBB adalah gerak yang memiliki kecepatannya itu selalu berubah akibat adanya percepatan. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Paham. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi baru kita, yaitu apa? Gerak parabola. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari gerak parabola. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke penjelasan gerak parabola, Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, terdapat 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Peserta didik mampu memahami pengertian gerak parabola. Yang kedua, Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri serta contoh nyata gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. nah yang terakhir ada Peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana serta memahami gerak parabola melalui simulasi interaktif. baik. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu jelaskan materinya, coba anak-anakku sekalian perhatikan fenomena ini. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran anak-anakku sekalian jika melihat gambar ini? Bermain bola. Ada yang lain? Menendang bola, Bu. Yang lainnya ada yang lain? Silahkan angkat tangannya. Lintasan yang melengkung. Oke, jadi ada yang menendang bola, ada yang lintasannya melengkung. Jadi dari jawaban anak-anakku sekalian, Ibu dapat menyimpulkan bahwa pada gambar ini terdapat seseorang yang menendang bola dengan lintasan kurva atau melengkung. Nah,
Oke, kalau begitu kita akan masuk ke gerak parabola. Nah, jadi gerak parabola adalah gerak yang lintasannya selalu melengkung atau berbentuk parabola. Jadi, konsep yang Ibu sebutkan sebelumnya tentang contoh fenomena yang tersebut ternyata dia masuk ke dalam contoh gerak parabola. Oke, tolong Rahma, tolong bacakan ulang konsep dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Gerak ini terjadi karena perpaduan dua jenis gerak yang berlangsung secara bersamaan, yaitu GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y akibat pengaruh gravitasi bumi. Oke, jadi itu ya, gerak parabola ini merupakan perpaduan dari GLB dan GLBB. GLB pada gerak horizontal, sedangkan GLBB pada arah vertikal dan selalu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Oke. Nah, selanjutnya selain konsep gerak parabola, terdapat ciri-ciri dari gerak parabola. Asisa, tolong bacakan ciri-ciri gerak parabola. Adapun ciri-ciri gerak parabola yang pertama itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi di seluruh lintasannya. Yang kedua, memiliki sudut elevasi atau theta saat diluncurkan. Yang ketiga, kecepatan horizontal bersifat konstan atau tidak berubah. Yang keempat, kecepatan vertikal berubah karena pengaruh gravitasi. Antara hal itu selalu memiliki titik tertinggi atau titik puncak dan jangkauan maksimum. Oke, jadi ini adalah 5 ciri-ciri gerak parabola. Salah satunya itu selalu memiliki titik tertinggi atau titik puncak dan jangkauan maksimum. Nah, selain ciri-ciri gerak parabola, ternyata contoh gerak parabola itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa saja sih? Oke. Nah, berikut adalah contoh gerak parabola dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada Servis bola voli. yang kedua ada Panah yang dilepaskan dari busur. yang ketiga Air mancur yang menyembur. dan yang keempat ada Servis bola tenis. Nah, anak-anakku sekalian, selain contoh yang ada di atas, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh lainnya? Oke, Sutriana silahkan. Bulu tangkis, Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada temannya. Nah, jadi mengapa Sutriana menyebutkan bulu tangkis? Ternyata ketika kop dilempar ke atas, dia akan mengalami lintasan yang berbentuk melengkung atau parabola. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini paham? Paham. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Jadi silahkan anak-anakku sekalian duduk per kelompok. Masih ingatkan nama kelompoknya? Lupa, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu sebutkan sekali lagi. Kelompok 1, Maruladi Utaria. Kelompok Nur Asisa, Nur Ismi. Kelompok 2, Sutriana, Suci Nurul Ramadhani, Nurul Asmi. Kelompok 3, Firly Askia, Siti Nadifa, Nadia Rahma. Oke, sekarang duduk per kelompok. Jadi di sini sudah terdapat lembar kerja peserta didik yang anak-anakku sekalian sebentar akan mengerjakannya. Tapi sebelum itu terdapat 2 bagian yang akan kalian kerjakan. Yang pertama tentu saja melaksanakan eksperimen. Dan di sini sudah terdapat langkah-langkah percobaannya. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Baik, saya bagikan ya. Ibu. Silahkan dipahami dulu terlebih dahulu, baru melaksanakan praktikumnya. Jadi Ibu ada sekitar kalian sebentar ya. Silahkan jika tidak ada yang dimengerti, silahkan bertanya ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu.
diskusi kalian. Siapa yang ingin naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Angkat tangan. Kelompok dari mana? Kelompok 2, Bu. Oke, silahkan. Ini, Bu, perwakilan atau semua anggota kelompok ini? Semuanya. Siapa dibaca? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi untuk jawaban yang saya dapatkan itu pada tabelnya. Untuk percobaan pertama kami melakukan 2 percobaan, tapi yang kami perhatikan itu pada percobaan yang pertama, yang dimana itu kalau bunyi koinnya 1 dan 2 itu bunyinya bersamaan. Lintasan koinnya yang koin pertama itu lurus, sedangkan lintasan koin yang keduanya itu melengkung. Untuk pertanyaan yang pertama, deskripsikan lintasan yang dilalui oleh koin 1 setelah terjadi tumbukan lurus atau melengkung. Jelaskan mengapa lintasan tersebut terjadi. Nah, kalau dari pengamatan kelompok kami, koin 1 itu memiliki lintasan yang lurus, di mana hal ini terjadi karena koin 1 hanya mengalami gaya gravitasi ke bawah tanpa kecepatan horizontal, sehingga geraknya berupa GLBB vertikal. Nah, kalau untuk jawaban nomor 2, langsung saja jawabannya. Kalau dari pengamatan kelompok kami itu, di mana itu koin kedua memiliki lintasan yang melengkung atau disebut juga dengan parabola, karena koin 2 mengalami gerak berparabola karena memiliki kecepatan yang horizontal, sehingga atau yang disebut biasanya GLB sekaligus dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah atau GLBB. Kedua gerak ini berlangsung secara bersamaan dan independen secara terpisah. Kalau untuk jawaban yang ketiga dibacakan oleh teman kelompok saya. Untuk jawaban yang ketiga itu pertanyaannya, berdasarkan bunyi yang kamu dengar, apakah kedua koin mendarat di lantai pada waktu yang sama? Apa kesimpulanmu tentang hubungan antara gerak horizontal dan waktu jatuh benda? Nah, jawaban yang kami dapat pada pertanyaan atau soal nomor ketiga ini, jawabannya adalah ya, karena kedua koin mendarat di lantai pada waktu yang sama. Jadi kesimpulannya adalah gerak horizontal tidak mempengaruhi waktu jatuh benda. Waktu jatuh benda hanya ditentukan oleh komponen vertikal atau gravitasi, bukan oleh kecepatan horizontalnya. Jadi berdasarkan seluruh aktivitas yang telah kita lakukan pada praktikum yang tadi kita sudah laksanakan, kesimpulannya yaitu gerak parabola merupakan gabungan GLB pada arah horizontal dan GLBB pada arah vertikal yang bekerja secara independen. Kecepatan horizontal tidak mempengaruhi waktu jatuh benda, sehingga dua benda yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat bersamaan, meskipun salah satunya memiliki kecepatan yang horizontal. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada pemateri pertama. Ibu, oke sudah? Sudah Ibu. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih Bu. Untuk kelompok lainnya, apakah pada tabel pengamatannya itu sama atau ada yang berbeda? Silahkan angkat tangan jika ada yang berbeda. Sama, oke. Jika sama, silahkan kumpul kembali LKPD-nya dan jawabannya nanti Ibu tindak lanjuti. Silahkan kumpul LKPD-nya. Baik anak-anakku sekalian.
dapat menarik kesimpulan bahwa dua benda yang dijatuhkan bersamaan dari ketinggian akan mendarat bersamaan meskipun salah satunya itu memiliki kecepatan horizontal. Nah, kecepatan horizontal itu masuk ke dalam GLB. Baik anak-anak sekalian, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang gerak parabola, di sini sudah terdapat simulasi interaktif tentang gerak parabola. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Di sini sudah terdapat sumbu Y. Di sini sudah terdapat sumbu X. Oke, di sini sudah terdapat lintasan parabola. Nah, di sini sudah terdapat sudut theta atau elevasinya itu 45 derajat. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata pada arah horizontal ini dia masuk ke dalam GLB, sedangkan pada arah vertikal atau sumbu Y dia masuk ke dalam GLB. Oke. Jadi, sebelum Ibu jelaskan bahwa kedua komponen ini ternyata bahwa lintasan-lintasan ini masuk ke dalam komponen gerak parabola. Sebelum kita masuk ke materinya, anak-anakku sekalian perhatikan ya. Di sini Ibu atur kecepatan awalnya itu atau V0-nya 24 meter per second. Sudut elevasinya 45 derajat. Nah, Ibu lempar. Oke, jadi di sini sudah terdapat tinggi maksimumnya itu 14,4 meter. Jangkauannya itu 57,6 meter. Oke. Dan waktu untuk menempuh satu lintasan ini adalah 3,39 second. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata V0 X-nya dan V0 Y-nya itu sama, yaitu 17,0 meter per second. Oke, dari sini sudah paham kan caranya? Paham. Siapa yang ingin satu mencobanya? Silahkan angkat tangan. Oke, Sutriana, silahkan naik. Oke. Lihat. Baik, untuk mengefisienkan waktu yang telah Ibu berikan, jadi Sutriana di sini oke. Silakan dicoba. Terserah saya aja Bu yang Iya, kecepatan awalnya. Oke. Oke, baik. Jadi Ibu jelaskan ya. Ternyata, oke, Sutriana silakan kembali duduk. Jadi di sini V0 X-nya dengan V0 Y-nya itu ternyata hasilnya itu sama 21,2 meter per second. Nah, jadi semua ini masuk ke dalam komponen gerak parabola. Oke, baik. Ibu lanjut materi kita. Nah, ini adalah komponen gerak parabola terbagi atas dua, yaitu gerak horizontal pada sumbu X dan gerak vertikal pada sumbu Y. Siti Nadifa tolong bacakan gerak horizontalnya. Baik Ibu, yang dimana gerak horizontal pada sumbu X yaitu ciri-cirinya bergerak ke arah samping, kedua kecepatan selalu tetap atau konstan, ketiga tidak dipengaruhi gravitasi, dan keempat termasuk gerak lurus beraturan atau GLB. Oke, dari gerak horizontalnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang dari gerak
pertama bergerak ke atas lalu ke bawah, yang kedua kecepatan berubah akibat gravitasi yang dimana G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, benda melambat saat naik, berhenti saat di puncak, lalu dipercepat saat turun. Dan yang terakhir termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi gerak horizontal pada sumbu X dia masuk ke dalam GLB. Sedangkan gerak vertikal pada sumbu Y dia masuk ke dalam GLB. Oke, jadi ini adalah perbedaan gerak horizontal dan gerak vertikal ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam rumus dari gerak parabola. Nah, di sini sudah terdapat rumus gerak parabola pada sumbu X dan rumus gerak parabola pada sumbu Y. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mencatat rumus ini. Silakan. Sudah semua? Sudah. Oke. Dari rumus di atas ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan perbaiki kembali posisi duduknya. Oke. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Misalnya, sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal V0 sama dengan 25 meter per second dan sudut tetanya yaitu 37 derajat. Berapakah V0 X-nya? Jadi, apa yang lagi itu V0 X? Jadi, V0 X itu adalah kecepatan awal pada sumbu X atau horizontal. Oke, jadi rumus yang kita gunakan adalah V0 X sama dengan V0 cos theta. Nah, sebelum Ibu jelaskan penjelasannya, Ibu beri waktu dulu 1 menit untuk anak-anakku sekalian menjawab soal ini. Sebelum kita jawab bersama. Oke, jadi cos 37 itu adalah 0,8. Berarti 25 dikali 0,8 Ibu. Iya, Jawabannya 15. 20 Bu. Oke, jadi jawabannya adalah 20. Karena kita langsung substitusi V0 X sama dengan V0 cos theta. V0-nya sudah diketahui 25 terus dikali cos 37 derajat. Cos 37 derajat itu kan 0,8. Jadi 25 dikali 0,8 hasilnya 20. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, dari soal ini kan kita sudah mengerjakan contoh soalnya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kuisis yang dimana terdapat 5 soal rebutan. Jadi anak-anakku sekalian silahkan mengerjakannya dan angkat tangan jika sudah mengetahui jawabannya. Dan Ibu akan memberikan hadiah. Oke, jadi Ibu akan memberikan gift. Oke, Ibu perlihatkan ya soalnya. Sudah siap semua? Siap. Ibu, ini bagaimana cara berebutannya? Oke, Ibu perlihatkan dulu ya. Nah, di sini sudah terdapat soalnya. Misalnya, sebuah bola ditendang V0 sama dengan 20 meter per second. Caranya itu sama dengan yang contoh soalnya. Nah, di sini juga sudah terdapat bahwa cos 37 derajat itu adalah 0,866. Nah, silakan dikerja. Ibu beri waktu satu soal itu 1 menit. Berarti 20 ada 0,8.
kita cek apakah benar. Salah. Benar. Oke, jadi jawaban Sutriana itu benar ya. Beri tepuk tangan. Oke, soal berikutnya. Nah, ini langsung. Saat benda mencapai titik tertinggi, kecepatan vertikalnya adalah? Ayo apa? Saya Bu. Apa Ismi? Jawabannya adalah C sama dengan 0. Oke, kita cek dulu apakah benar. Benar. Wah, ternyata benar ya. Oke, sekarang Ibu. Oke. Di sini, sudut berapa yang memberikan jangkauan horizontal maksimum? Ibu sudah jelaskan pada pada lintasan gerak parabola tadi. Berapa? Saya Bu, Oke, Suci berapa? 45 Bu. Kita cek ya. Betul. Oke, sekarang kita Lagi, Bu. Nah, ini adalah komponen gerak horizontal pada gerak parabola adalah horizontal itu apa? Saya Bu. Oke, lintasannya apa Rahma? JLB yang konstan. Oke, kita cek. Betul lah. Wah, benar. Oke, soal terakhir, silahkan. Saya. Hai Bu. Berapa? Ya, sisa berapa? Bagian B 1 sekon. Oke, ternyata benar ya, karena kita langsung substitusi 10 dibagi 10 hasilnya 1. Oke, baik anak-anak, sesuai janji Ibu akan memberikan gift. Silakan naik ke depan yang menjawab soalnya. Soalnya Ibu baik mau menjawab Bu. Oke, untuk anak-anakku sekalian, jika ingin mendapatkan gift, maka harus belajar lebih giat lagi dan kita berjumpa di pertemuan berikutnya nanti ya. Saya Bu. Oke, ini. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, makasih anak-anak. Nah, silakan perbaiki kembali tempat duduknya. Anak-anak, dari apa yang kita telah pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Mulai dari kita Ibu memberikan konsep pemahaman tentang gerak parabola, melakukan simulasi interaktif, dan memberikan lembar kerja. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ibu, Oke, silakan Asmi. kesimpulan yang bisa diambil dari materi tadi Ibu, yakni gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk melengkung akibat perpaduan gerak horizontal gerak bulan dan gerak vertikal yang dipengaruhi gravitasi. Oke, beri tepuk tangan kepada temannya. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah gerak parabola itu merupakan gabungan gerak horizontal dan vertikal yang terjadi bersamaan, tetapi tidak saling mempengaruhi. Sehingga waktu jatuh benda hanya ditentukan oleh gerak vertikalnya, yaitu gravitasi. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian atas partisipasinya pada hari ini, dan selalu ingat bahwa fenomena fisika apapun itu selalu ada di sekitar kita. Jadi untuk anak-anakku sekalian, semangat belajarnya dan semangat juga untuk meraih cita-citanya. Sekian dari Ibu. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.